Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ayyuhat talaba rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari membaca kitab, pelajaran sirah dengan membaca kitab Khulasatu Nuril Yaqin. Sekarang kita memasuki akhir pembahasan dari kitab Khulasatu Nuril Yaqin juz yang pertama. Kita akan bacakan ringkasan ya. Khulasatu Daurith Tsani lil Hifdzi. Ringkasan daurah yang kedua, ini tujuannya untuk dihafal sehingga diringkas ya. Untuk hafalan ini bagus ini. Langsung saja kita baca ya. Lamma balagal arba'ina min umrihi sallallahu alaihi wasallam ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Ketika umur Nabi sallallahu alaihi wasallam mencapai 40, maka Allah pun mengutus beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam. Waqad bada'al wahyu birru'ya as-sadiqah, dan permulaan wahyu itu mulai nampak dengan mimpi yang bagus, mimpi yang jujur, mimpi yang benar. Thumma nazala alaihi Jibril, kemudian Jibril alaihi salatu wasallam pun turun untuk menemui beliau. Wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira, ketika itu beliau sedang beribadah di gua Hira. 'Allamahu kaifa yahdin nasa as-siratal mustaqim. Jibril datang kepada Rasul untuk mengajarkan kepada beliau bagaimana beliau menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Fabada'a bid-da'wati sirran, maka beliau pun mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Fakana awwalu man amana bihi as-sayyidah Khadijah, dan orang yang pertama kali beriman dengan beliau dari kalangan wanita itu adalah Sayyidah Khadijah, yakni tuan putri Khadijah. Kemudian selanjutnya baru Abu Bakrin, saudaranya beliau. Ini laki-laki dewasa yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar. Wa Ali bin Abi Thalib, kemudian anak-anak yang pertama kali beriman dengan beliau adalah Ali bin Abi Thalib, sepupunya beliau, anak pamannya ini Abu Thalib. Kemudian dari kalangan budak adalah Zaid ibn Harithah. Ya. Zaid ibn Harithah dari kalangan budak, apakah mantan budak adalah Zaid ibn Harithah yang beriman kepada Rasul. Wa ba'da 3 sanawat amara bil hijrati fajama'a qaumahu wa anzarahum 'adzab yaumil akhirah. Kemudian setelah 3 tahun beliau dakwah secara sembunyi-sembunyi tadi itu, Allah memerintahkan bil jahri, untuk berdakwah secara terang-terangan. Ya, wa anzir ashiratakal aqrabin ya. Allah memerintahkan ya di ayat nanti ya, berikanlah peringatan kepada keluarga terdekatmu. Fajama'a qaumahu, kemudian beliau pun mengumpulkan kaumnya, wa anzarahum, memperingatkan mereka adzab yaumil akhirah, dengan azab di hari akhirat kelak. Walamma nazala alaihi qauluhu ta'ala wa anzir adzab yaumil akhirah. Ya. Wa anzir adzab yaumil akhirah, dan ketika turunlah firman Allah Subhanahu wa taala wa anzir adzab yaumil akhirah, peringatkanlah dengan azab di hari akhirat kelak. Beliau mulai dakwah secara terang-terangan ketika ini ya, turun ayat ini. Walamma nazala alaihi qaulahu, dan juga ketika turun kepada beliau firman-Nya Allah Subhanahu wa taala wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada keluarga-keluarga terdekatmu. Jama'ah lahu, beliau pun mengumpulkan keluarganya, wa qaribahu, karib kerabatnya, wa balaghahum risalata rabbih, beliau menyampaikan kepada keluarganya, karib kerabatnya, risalah dari Rabbnya. Faradda alaihi ammuhu Abu Lahab raddan qabihan, ternyata pamannya yang bernama Abu Lahab, aslinya itu namanya yakni Abdul Uzza namanya itu. Cuman setelah itu diberikan kunyah dengan Abu Lahab ya, sesuai dengan hukuman yang Allah timpakan kepada mereka, masuk dalam api yang bergejolak, neraka. Faradda alaihi ammuhu Abu Lahbin, kemudian pamannya yang bernama Abu Lahab itu menolak seruan beliau ini dengan penolakan yang jelek. Ya, wa kana al-arabu qubaila mab'athihi ya'buduna al-asnam. Dan orang-orang Arab ketika itu, sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, mereka itu menyembah kepada berhala-berhala, kepada patung-patung. Wa yaqtuluna auladahum, mereka membunuh anak-anaknya mereka. wa yadfanuna banatahum, dan mereka mengubur hidup-hidup anak perempuannya mereka.
Wa yadribu ba'duhum riqaba ba'din liaqalli sababin. Dan sebagian mereka itu akan memenggal leher sebagian yang lain hanya karena sebab yang akal, yang sedikit, yang remeh, yang kecil. Falamma da'ahum sallallahu alaihi wasallam ila ibadatillahi wahdah wa taraka ma hum alaihi ghadibu alaihi. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka, mengajak mereka untuk beribadah hanyalah kepada Allah semata dan meninggalkan sesembahan yang ada pada mereka, mereka pun marah dengan apa yang Rasul lakukan itu. Wa tabaddala hubbuhum lahu bughdan. Kemudian yang sebelumnya mereka itu cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berubah menjadi kemurkaan, kemarahan, kebencian. Dulunya cinta, sekarang menjadi benci. Karena sebabnya Rasul mengajak kepada tauhid. Demikianlah dakwah kepada tauhid pasti akan dibenci oleh orang-orang yang kufur, yang musyrik. Wa tasdiquhu takdziban, dan berubahlah orang-orang Arab itu dulu, yakni menganggap Rasul itu orang yang paling jujur, tapi anggapan mereka itu sekarang berubah, menganggap Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang pendusta. Yani walamma sabba alihatahum, yani ketika beliau sallallahu alaihi wasallam itu mencela sesembahan-sesembahannya mereka. Wa dhallala aba'ahum, dan menyesatkan nenek moyangnya mereka. Masyau ila ammihi, mereka pun pergi menemui pamannya. Awalan wa thaniyan wa thalithan, pergi untuk menemui pamannya Abu Talib di kesempatan yang pertama, kesempatan yang kedua, kesempatan yang ketiga. Sampai 3 kali mereka datang kepada pamannya Rasul, Abu Talib. Ya. Wa kana fi kulli maratin yaruddahum raddan jamilan. Dan setiap kali mereka itu datang kepada pamannya Rasul Abu Talib itu ya, maka beliau pun menolak mereka, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, dengan penolakan yang baik, tidak membuat mereka itu marah. Wa qad talaba minhu ammuhu ba'da maji'ihim al-akhir ay yamtani'a anhum fa aba ar-rasul wastamarra fi nashri ad-din wa ammuhu mudafi'un anhu. Dan sungguh pamannya ini Abu Talib itu sempat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah kedatangan orang-orang musyrikin Quraisy yang terakhir, yang ketiga kalinya itu. Ayam tani anhum, ya, agar supaya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menahan dari mencela mereka, menahan dari mendakwa, maksudnya menahan dari mencela sesembahannya mereka, menahan diri dari dakwahnya itu. Fa'abar Rasul, tapi ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam enggan untuk menahan dari menyampaikan risalah dari Allah. Wastamara fi nashri din, dan beliau terus-menerus menyebarkan agamanya itu. Wa ammuhu mudafi'un anhu, tapi ternyata pamannya tetap membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun bukan seorang muslim, tidak beriman dengan kerasulan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan agamanya Rasul, tapi tetap membela Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai keponakannya. Bukan karena agamanya, tapi karena apa? Hubungan keluarga. Ya. Falamma ra'at Quraisyun minhu dzalik akhadat tu'dhir Rasul wa taskharu bihi fakana yuqabiluhum bil hilmi was sabri wal afwi thumma ta'adda al adha ila ashabihi fa akhadhat kullu qabilatin tu'adhiba man aslama minha bi ashaddil adhab fa amara ar-rasul bil hijrati ila al habasyah fahajara 'asharatun min ashabihi wa 5 niswatin wa raja'u ba'da 3 ashhur wa hiya awwalu hijratin fil Islam. Maka ketika orang-orang Quraisy melihat dari beliau akan hal itu, maksudnya tetap beliau bersikukuh di atas dakwahnya itu, ya, maka mulailah orang-orang Quraisy itu mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga wa taskharu bih, mereka berusaha untuk menghalangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan merendahkannya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menghadapi mereka dengan penuh kesantunan dan kesabaran, dan bahkan Rasul memaafkan perbuatan melampaui batasnya mereka. Kemudian gangguan itu pun semakin menjadi terhadap para sahabat-sahabatnya Rasul. Ya. Maka bahkan setiap kabilah itu
berusaha untuk menyiksa orang yang masuk Islam darinya dengan siksaan yang keras. Ya. Setiap kabilah itu mencari siapa dari anggota kabilahnya itu yang masuk Islam, disiksa dengan siksaan yang keras. Ada yang dibunuh bahkan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan orang-orang yang sudah masuk Islam itu untuk hijrah ke negeri Habasyah. Ketika itu ada 10 sahabat yang hijrah bersama dengan 5 orang perempuan, istri-istrinya sahabat tadi itu. Kemudian mereka kembali dari hijrahnya itu setelah 3 bulan tinggal di negeri Habasyah. Inilah awal kali hijrah di dalam Islam, yakni hijrah ke Habasyah. وقد أسلم في ذلك الوقت حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب وفي السنة 7 من النبوة حصرته قريش وأهل بيته واتفقوا على مقاطعتهم أو يسلموا محمدا للقتل وقد كتبوا بذلك صحيفة علقوها في الكعبة وبعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم الحصار أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة فهاجر 33 رجلا و11 امرأة. Dan di waktu itu masuk Islam Hamzah, pamannya Nabi SAW, dan juga Umar bin Khattab. Ya. Ini pada tahun 7 Hijriah ataukah 7 Nubuwah ya, tahun ke-7 kenabian. Orang-orang Quraisy, dan pada tahun 7 kenabian orang-orang Quraisy itu yakni memboikot orang-orang Quraisy dan sebagian dari ahlu baitnya itu, sebagian dari keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam memboikot Rasul sallallahu alaihi wasallam di suatu pengepungan, dikepung, diboikot ya. Mereka sepakat untuk memutuskan hubungan dengan kaum muslimin ini bersama Rasul tadi itu, sampai mereka mau menyerahkan Muhammad untuk mereka bunuh. Kemudian mereka menulis hal itu, kesepakatan itu di dalam suatu lembaran. Mereka gantungkan lembaran itu di Ka'bah. Maka setelah Nabi SAW masuk ke dalam pengepungan itu, dalam pemboikotan itu ya, Rasul memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah untuk yang kedua kalinya. Kemudian ketika itu ada 33 muhajirin, kaum laki-laki yang hijrah ke Habasyah bersama dengan 11 perempuan hijrah ke sana. Wa fi sanatil 'ashirah min an-nubuwwati qama rijalun min Quraisy binaqdi as-sahifah. Fanaqadat wa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu min al-hisar ba'da an qadaw 3 sanawatin fi asy-syi'bi. La yasilu ilaihim al-aklu illa khufyah. Kemudian pada tahun 10 Nubuwah, sekelompok laki-laki berdiri. Sekelompok kaum laki-laki dari kalangan Quraisy itu berdiri untuk membatalkan ataukah melepaskan lembaran yang berisi kesepakatan tadi. Ya. Maka ternyata kertas itu pun sudah terlepas, dimakan oleh rayap. Dalam sebagian riwayat disebutkan seperti itu ya. Sudah hilang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari pengepungannya mereka ya, bersama dengan orang yang bersama beliau itu. Setelah mereka menghabiskan waktu selama 30 tahun di Sya'bi, di daerah-daerah pegunungan, daerah dataran tinggi ya. Karena dikepung oleh orang-orang Quraisy, diboikot di sana. Tidak sampai kepada mereka itu makanan kecuali dengan sembunyi-sembunyi. Ya. Wa fi hadhihi sanati qadima ilaihi wafdun min Nasara Najran. Maka pada tahun itu datanglah seorang utusan dari orang-orang Nasrani negeri Najran. Wa aslamu, mereka pun masuk Islam. Wa fiha tufiyat Sayyidatu Khadijah, dan di tahun itu juga meninggallah tuan putri Khadijah. Wa ammuha Abu Talib, dan juga meninggallah pamannya yang bernama Abu Talib. Wa tazawwaja Saudah wa dakhala biha wa aqada ala Aisyah wa lam yadkhul biha. Kemudian ketika Khadijah meninggal dunia, maka Rasul pun menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Beliau pun dukhul bersama beliau, maksudnya Rasul SAW setelah menikah kemudian bergaul bersama Saudah. Ketika itu juga Rasul SAW melakukan akad nikah dengan Aisyah. Akad nikah maksudnya menikah dengan Aisyah ya. Cuman Rasul belum dukhul, belum bergaul bersama Aisyah. Wa ba'da wafati ammihi lashadda alaihi adha Quraisy. Kemudian setelah pamannya Abu Talib itu wafat, maka gangguan Quraisy pun semakin keras kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Fahajara ila Taif, kemudian Rasul pun hijrah ke negeri Taif, ke kota Taif. Wa qasada Bani Thaqif, yang beliau tuju itu adalah Bani Thaqif. Faqama bainahum syahran yad'uuhum, kemudian Rasul tinggal di Taif itu selama sebulan untuk mendakwahi mereka kepada Islam. Tapi ternyata falam yujibuhu, mereka tidak mau menjawab dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa adhuhu, bahkan mereka itu mengganggu Rasul, menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ramauhu bil hijarah, mereka melempari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bebatuan. Faraja'a ila Makkah, akhirnya pun Rasul kembali ke Mekkah. Ya, tidak berhasil dakwahnya, diusir bahkan dari kota Taif. Nabi tidak berhasil dakwahnya. Sampai seperti itu ya, karena memang petunjuk itu hanyalah milik Allah, bukan milik Nabi, bukan milik siapapun, milik Allah murni. Sehingga mau ataukah tidaknya orang mengikuti dakwah itu adalah tergantung Allah. Sehingga berdoa kepada Allah agar supaya Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Ya, tidak semata-mata hanyalah kepandian seorang dai dalam menyampaikan ilmu, bukan, sama sekali bukan, tapi itu semuanya petunjuk dari Allah. Wa fi sanatil hadiyat asyrata akramahu Allah bil Isra wal Mi'raj. Wa fihi furidatis salawatul khamsu. Wa fi hadhihi sanati sara yakhruju ila al-qabail wa yad'uhum ila al-Islam fa amana bihi sittatun min Arabil Madinah. Kemudian pada tahun 11 nubuwah, Allah Subhanahu wa taala muliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan diberikan kesempatan untuk melakukan Isra dan Mi'raj. Perjalanan dari Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian pada peristiwa itulah difardukan salat yang 5 waktu. Dan pada tahun itu pula ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabat untuk dakwah ke kabilah-kabilah, menyuruh mereka kepada Islam. Ya. Maka berimanlah sittatun min Arabil Madinah. 6 orang dari kalangan tokoh orang Arab Madinah masuk Islam. Wa fi sanati tsaniyata asyrata, dan pada tahun 12 Hijriah qadima alihi 12 rajulan min Arabil Madinah fa amanu bihi wa raja'u ila al-Madinati fazdada al-Islamu intisharan fih. Pada tahun 12 Hijriah, 12 nubuwah ya, mohon maaf ya, 12 nubuwah. Datanglah 11 laki-laki dari kalangan orang Arab Madinah. Mereka seluruhnya beriman dengan kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka kembali ke Madinah, maka bertambahlah Islam tersebar di kota Madinah. Setelah sebelumnya 6 orang, sekarang 12 orang masuk Islam juga. Wa fi hadhihi sanati amara ashabahu bil hijrati ila al-Madinah, dan di tahun itu pula Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah karena di sana sudah banyak kaum muslimin, saudara yang Islam. Walamma balagha Quraisyan dzalika, maka ketika berita itu sampai kepada orang-orang Quraisy, azamu ala qatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertekad untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amarahu Allah bil hijrati, maka Allah pun memerintahkan beliau untuk hijrah. Wa qad iltafat Quraisyun haula darihi lailata hijratihi. Dan sungguh orang-orang Quraisy itu telah terluput ya dari hijrahnya Rasul ke Madinah itu, meskipun orang-orang Quraisy telah mengepung rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada malam hijrahnya beliau. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaihim ba'da an alqa Allahu alaihim an-naum. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya ya, setelah Allah hujamkan kepada mereka itu yakni rasa ngantuk, kemudian mereka pun tertidur. Ya, meskipun sudah mengepung rumahnya, tapi ternyata Allah tidurkan mereka semuanya sehingga tidak tahu kalau Rasul keluar dari rumahnya. Wasara ma'a Abi Bakrin Siddiq ila ghari Thur, kemudian beliau pun berjalan bersama Abu Bakar Siddiq menuju ke Gua Thur untuk bersembunyi terlebih dahulu. Waqtaba'a fihi thalatha layalin, dan beliau bersembunyi di Gua Thur selama 3 malam. Thumma sara fil yaumi tsalits, kemudian di hari yang ketiga baru beliau berdua keluar dan berjalan menuju ke kota Madinah. Hatta wasala Quba fil yaumi tsani, sampai di Quba di hari yang kedua min Rabiul Awal, dari bulan Rabiul Awal. Famakatha sallallahu alaihi wasallam bi Quba 22 lailatan, kemudian Rasulullah SAW tinggal di Quba itu selama 12 malam. 22 ya. Ya.
ithnataini wa ishrina lailatan, ini selama 22 malam. Bana fi athnaiha Masjid Quba. Di tengah-tengah tinggalnya beliau di Quba itu, beliau pun sempat membangun masjid yang disebut dengan Masjid Quba. Thumma intaqala ila al-Madinati wa qad adrakathul jumu'atu fi at-tariq fasallaha wa hiya awwal jumu'atin wa khutbatuha awwal khutbatin fil Islam. Walamma aqbala nahwa al-Madinati kharaja an-nasu li mulaqatihi farihina biqudumihi. Kemudian beliau pun berpindah dari Kuba menuju ke Madinah. Ketika di perjalanan itu pas berbarengan dengan waktu sholat Jumu'ah. Ketika di jalan masih itu ya, berbarengan dengan sholat Jumu'ah. Maka beliau pun sholat Jum'ah, dan inilah awal kali Jum'at ditegakkan, dan khutbahnya pun menjadi khutbah yang pertama dalam Islam. Kemudian sampailah ketika beliau mulai menuju ke Madinah, manusia pun keluar untuk menyambut kedatangan beliau dalam keadaan bergembira dengan datangnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nazzala ala Abi Ayyub al-Ansari walamma istaqarra arsala fi talabi man takhallafa min ahlihi fawasalu ma'a Abdullah ibn Abi Bakrin wa mana'a musyriku Makkah ba'd al-mustad'afin min al-hijrati. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yad'u lahum fi salati wa hadha aslul qunut. Dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah itu beliau singgah di rumahnya Abu Ayyub al-Ansari. Dan ketika beliau sudah menetap di Madinah, beliau mengutus orang untuk mencari orang yang tertinggal dari kalangan keluarganya. Sampailah mereka bersama dengan Abdullah ibn Abi Bakrin hijrah ke Madinah. Dan orang-orang musyrik Mekah itu menghalangi sebagian orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin untuk berhijrah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang tertindas tadi itu, orang-orang yang lemah di dalam salatnya. Dan inilah asal mula adanya kunut di dalam salat. Walhamdulillah intaha al-juzul awal wa yalihi al-juzul tsani. Selesai juz yang pertama, insyaallah nanti selanjutnya kita akan masuk di juz yang kedua dari kitab Khulasatun Nuril Yaqin. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.